Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali duduk bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa bernilai pahala, dan ilmu yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan apa? Kalau malam ini kita akan bahas apa? Ahadisul akhlak, ya, ahadisul akhlak. Dan tema kita kemarin apa, ikhwan? Rahmatul iyal, kasih sayang keluarga. Seperti biasa sebelum kita lanjut akan sedikit murojaah, ya, atau mengulang materi yang kemarin kita bahas. Yang bisa jawab dapat hadiah. Pertanyaan pertama. Kemarin di sini Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang mana hadis ini berbunyi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Muhammadun wa Ahmadu wal muqaffi wal hasyiru wa nabiyyut taubah." Siapa yang bisa menjelaskan makna muqaffi? Seorang nabi yang mengikuti ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Betul? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Kemarin Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat berkenaan dengan kasih sayang. Siapa yang bisa menyebutkan ayat itu? Pendek. Haris. Masya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu fiikum. Pertanyaan terakhir. Mau yang sulit apa mudah? Ya, yang mudah ya. Apa ya? Sedikit sulit, coba ya. Kemarin kan kita bahas tentang masalah kasih sayang keluarga. Rahmatul iyal, kasih sayang keluarga. Apakah antum sadar atau tidak? Pertemuan kemarinnya lagi, karena kemarin kan hilyah ya. Nah, kemarinnya lagi ketika kita bahas ini, antum sadar enggak? Apakah ada pembahasan di pertemuan kemarin
pembahasan yang nyinggung keluarga? Apakah ada? Kalau ada coba sebutkan. Kalau nggak ada, kenapa coba? Kok bisa-bisanya nggak ada pembahasan tentang kasih sayang keluarga? Antum sadar nggak ya Pak? Alhamdulillah sadar Ustaz. Terlalu sulit? Udah ganti nih, gampang banget nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Siapa yang bisa menerjemahkan? Antum? Ya. Masya Allah. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Barakallahu fiik. Baik, kita langsung saja melanjutkan pembahasan rahmatul ayal. Fadhal Iqra. Wa murtakazu. Barakallahu fiik. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala mengatakan, wa hadisuna an naw'in muhimmin azimin fi babir rahmah ala wa huwa rahmatul walidi liwaladihi. Jadi pembahasan kemarin itu, di pertemuan yang kemarin, kenapa Ustadz hadis-hadisnya enggak sedikit menyinggung tentang masalah kasih sayang keluarga? Kenapa malah lebih menyinggung bahwasanya agama Islam itu adalah agama kasih sayang? Karena itu sebagai muqaddimah, sebagai pengantar bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang menghantarkan atau mengajarkan kepada pemeluknya sebuah kasih sayang. Dan kasih sayang itu sangat luas. Bisa kepada teman, kepada guru, kepada murid, kepada saudara, dan yang terpenting adalah kasih sayang kepada orang tua. Begitu pula sebaliknya, orang tua kepada anak. Oleh karena itu Syekh mengatakan, wa hadisuna an naw'in muhimmin azimin fi babir rahmah. Dan pembahasan kita yaitu dalam pembahasan yang sangat penting di bab ar-rahmah ini, ala wa huwa rahmatul walidi liwaladihi, yaitu pembahasan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ustadz, ki kajiane kudune nggo bapak ibune nyong Ustadz. Luwih kena ya. Ya, antum kan insya Allah adalah calon bapak, bisa menjadi bekal nanti ketika antum sudah menjadi bapak insya Allah. Ya, meskipun antum posisinya masih anak-anak, atau bisa juga antum ketika mempelajari ini antum terapkan kepada saudara-saudara antum yang masih kecil, adik, kakak, atau teman, ya. Terapkan pembahasan ini. Fa innaha asasul ubuwati wa asluha. Kenapa harus kasih sayang Ustadz? Memang apa pentingnya? Fa innaha asasul ubuwati wa asluha. Karena kasih sayang itu adalah pondasi kekeluargaan. Kalau suatu keluarga, sebuah keluarga, rumah tangga
kok nggak ada kasih sayangnya belas, hancur. Rumah tangga itu pasti akan hancur. Kalau antum perhatikan ya, nuwun sewu. Kalau antum perhatikan, maaf, tetangga antum misal, bendina ribut terus. Wingi piring pecah. Wingi maning gelas pecah. Wingi maning lemari ambruk. Subhanallah. Besar kemungkinan ini keluarga sedikit sekali kasih sayangnya. Ya. Lalu kata Syekh, wa murtakazu at-tarbiyati wa qa'idatuha. Dan ar-rahmah ini, kasih sayang ini adalah pondasi utama dalam mendidik anak. Ya. Pondasi utama dalam mendidik anak adalah apa, Ikhwan? Dengan mengedepankan kasih sayang. Anak ingatkan kembali bahwasanya kasih sayang itu enggak selalu lemah lembut, bisa juga tegas, bukan menyakiti, tapi apa? Tegas. Apakah tegas itu selalu identik dengan suara yang keras? Ya enggak juga. Dengan sentuhan, pukulan yang tidak sampai berdarah itu juga termasuk tegas. Buktinya apa Ustadz? Buktinya Rasul SAW menyuruh orang tua yang anaknya sudah usia berapa? 10 tahun, suruh dia apa kalau nggak mau sholat? Dipukul. Tentunya pukulnya adalah pukulan yang mendidik. Udah ngasih bengep, udah ngasih metu getih. 10 tahun suruh dipukul biar sholat. Lah antum wis umur pira? Apa ngene anak sing 10 tahun? Kelas 1 biasanya itu 6 tahun. Ya, 1 2 3 4 5. Kelas 5 SD udah harus dipukul kalau misalnya nggak mau sholat. Lah sing wis jenggoten ora sholat sih dikapakna gue. Loh, ya nggak boleh dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya tarbiyah, pendidikan atau pengajaran itu bisa kadang lemah lembut, kadang juga tegas. Fa idza wujidatir rahmatu fi qulubil aba'i wal ummahati halatil khairat. Kata Syekh Abdul Razak, kalau misalnya kalian jumpai sebuah kasih sayang dalam rumah tangga, ada sebuah kasih sayang dalam rumah tangga, pasti kalian akan mendapatkan kebaikan di rumah tangga itu. Antum hidupkan kasih sayang bersama dengan kakak atau adik, maka akan menghasilkan sebuah kebaikan-kebaikan. Wa tawalatil barakat wa tahaqqaqatil masalihul kabirat wal manafi'ul 'azimat birran wa wafa'an wa ihsanan wa istiqamatan ala ta'atillah biidzni rabbil ardi was samawat. Dan di antara kebaikan-kebaikan itu, kata Syekh, anak akan menjadi berbakti, anak akan patuh, akan berbuat baik, akan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Inilah hasil dari didikan yang dibangun dari apa ya kawan? Kasih sayang. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya, berarti enggak secara mutlak, bisa jadi. Mohon maaf, anak-anak yang hidupnya di jalanan, yang mana mereka jauh dari orang tua, atau mungkin orang tuanya itu ya broken home ya. Bisa jadi itu karena mereka nggak dapat kasih sayang, sehingga kasih sayangnya itu ingin mereka dapatkan dari orang lain dengan cara yang salah. Dan alhamdulillah antum kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini adalah salah satu tanda bahwa orang tua antum itu sayang kepada antum. Buktinya apa Ustadz? Buktinya kiye antum hadir di majelis
Meskipun ya ada yang ikhlas, ada yang sedikit terpaksa, tapi ini adalah tanda kebaikan. Kalau seseorang melakukan kebaikan, insya Allah balasannya adalah kebaikan juga. Nah, ini ucapannya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang kok dia nggak punya rasa kasih sayang sama sekali pada dirinya, dalam artian dia itu orangnya bengis, jahat, nek ora usil gue kayak ana sing kurang nang hidupe, kudune usil bae. Usil, antum tahu usil? Ya, usil itu gojek bae ya, ribut bae. Nek orang rusui kancane gue kayak ana sing kurang, kancane lagi nyatet sikile diselentiki ya. Kancane lagi memperhatikan dia apa? Diceweri ya. Apa kaosnya dijiret. Ini hanya usil. Kalau seseorang kok nggak ada kasih sayang dalam hatinya, ikhwan, sangat dikhawatirkan dia termasuk golongan orang-orang yang sengsara. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani, la tunza'u rahmatu illa min syaqiyyin. Tidaklah sifat kasih sayang itu dicabut, melainkan itu adalah bentuk dari kesengsaraan. Artinya apa Ustadz? Artinya kalau seseorang nggak punya sifat kasih sayang, bisa jadi ini adalah bentuk dirinya akan terjun pada kubang kesengsaraan. Fa na'udzubillahi min dzalik. Terus baca selanjutnya. Fadhal. Wa an Aisyah barakallahu fiik. Tadi di awal Ana sudah sebutkan bahwasanya contoh kasih sayang itu sangat banyak ya, ikhwan. Nah, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan sebuah contoh. Kan pembahasannya tentang keluarga ya. Maka beliau membawakan hadis yang berkaitan dengan kasih sayang yang ada dalam keluarga. Contohnya apa Ustadz? Mencium, ngesun ya. Cie, ki mencium sing bener ya. Nah, hadisnya bagaimana Ustadz? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, bahwasanya Aisyah mengatakan, jaa a'rabiyyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari pernah datang Arab Badui maning ya. Semoga terjemahannya benar. Suatu hari pernah datang salah seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini mengatakan, tuqabbiluna sibyan, kok bisa kalian wahai para sahabat, wahai Nabi, kok bisa-bisanya kalian mencium anak-anak kecil? Kata Syekh Abdul Razak, pertanyaan ini mustaghriban wa muta'ajjiban. Dia bertanya dengan mimik muka yang sangat aneh dan merasa apa ya? Melihat sesuatu yang enggak biasa gitu. Mustaghriban muta'ajjiban. Tuqabbiluna sibyan? Ente nyium bayi? Nyium anak-anak kecil? Lalu Arab Badui ini mengatakan, wa ma nuqabbiluhum, nek nyung tak ora tahu kalau saya nggak pernah menciumi anak-anak saya. Nggak cuma saya, kabilah saya, teman-teman saya, sanak saudara saya nggak pernah menciumi anak-anak kami.
maka langsung dicemes sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung bersabda, awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah. Sungguh aku khawatir dan aku tidak bisa mencegah. Aku khawatir kalau misalnya kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padamu itu dicabut dan aku nggak bisa mencegahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut apa, Ikhwan? Kasih sayang, rasa sayang pada dirimu. Subhanallah. Dan aku nggak bisa mencegahnya. Kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang pada seseorang, udah nggak ada yang bisa mencegahnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya mencium adalah tanda kasih sayang. Antum yang punya adik, kalau pulang disun, adik temenan ya, kudu adik-adikan. Adik-adikan ya haram. Ya. Adik temenan, adik kandung, lanang apa wadon, mamas apa mbak, disun, disayang. Ini merupakan apa, Ikhwan? Bentuk kasih sayang. Kalau misalnya antum biasanya kan yang ketemu siapa di sini? Putranya Pak Mansur, Ustadz Mansur yang biasa gendongi, disun, itu insya Allah yang ngesun masih ada rasa sayang pada dirinya. Dia adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, hatinya lembut. Beda dengan orang yang kalau ketemu bocah cilik pengen cepet-cepet lunga. Ini sangat dikhawatirkan. Kasih sayang pada dirinya itu apa, Ikhwan? Ya, udah hampir terkikis ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan orang yang seperti itu, yang dengan bangga tidak mau mencium anak-anaknya atau adiknya yang masih kecil-kecil, bayi ya, di bawah 5 tahun atau yang 5 tahunan ke atas sedikit. Ini dikhawatirkan bahwasanya kasih sayang pada dirinya itu sudah mulai terkikis. Terus lanjut, betul. Ya, barakallahu fiik. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang Anal Aqra' bin Habis absaran Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Ada seseorang namanya Aqra', Al-Aqra' bin Habis. Habis ya, pakai ha, Habis. Al-Aqra' ini dia melihati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam, absaran nabiyya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqabbilul Hasan. Nabi mencium Hasan. Faqala, maka si Aqra' ini mengatakan, innali asyaratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Sesungguhnya aku itu memiliki 10 anak. Ya. Kata Al-Aqra', wahai Nabi, aku ini memiliki anak jumlahnya 10. Ma qabbaltu wahidan minhum. Dan aku enggak pernah mencium satupun dari mereka, subhanallah. Siji pun orang tahu dicium. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarham la yurham. Ketahuilah
bahwasanya orang yang tidak berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau antum ingin mendapatkan sebuah kasih sayang, maka antum berikan kasih sayang. Tentunya dengan jalur yang benar. Antum jangan berdalil dengan ini untuk sesuatu yang batil. Ini pernah ada sebuah toko, yang toko ini adalah toko yang nggak jelas ya. Jadi ketika hari Valentine itu ada coklat dan berbagai macam hal yang memang dijual di hari itu. Lalu subhanallah di bawahnya ditulisi hadis ini. Ini kan kebangetan ya. Hadis Nabi SAW dibawa kepada sesuatu yang batil. Jadi mereka merayakan hari Valentine dengan membawa hadis ini. Innahu man la yarham la yurham. Karena katanya hari Valentine adalah hari kasih sayang. Melas temen ming sedina tok setahun. Kalau muslim kasih sayang ya setiap hari. Loh Ustadz kok berani-beraninya mereka seperti itu? Ya mereka berani karena mereka gak memiliki ilmu yang benar dalam membawa sebuah hadis, dalam beristidlal. Lah Ustadz, terus yang memerangi mereka itu siapa Ustadz? Orang-orang yang seperti itu, yang membawa syariat-syariat Islam tapi digunakan untuk menghancurkan Islam. Siapa? Ya antum kelak. Ketika guru-guru antum sudah meninggal ya kawan, siapa yang akan meneruskan mereka? Ya antum. Jangan kira orang-orang yang seumuran antum di luar sana mereka belajarnya malas-malesan. Dalam artian mereka yang ingin merusak Islam ya. Mereka yang ingin merusak Islam. Mereka juga belajar. Mereka mendalami Islam. Mereka menghafal Quran, menghafal hadis. Tapi tujuannya untuk merusak. Masalahnya, kalau mereka nanti lulus, antum lulus, ketemu. Bahasa kasarnya ya versus ya. Duel adu argumen. Padahal antum dipandang dalam jalan yang benar. Sementara mereka orang karuan. Mengotak-atik dalil-dalil Al-Quran maupun hadis sesuai hawa nafsu mereka. Nah antum ketika ketemu dengan orang-orang seperti itu, apakah antum siap nanti Ivan? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kalau kita belajarnya males-malesan, ingat setelah ini lulus tantangan antum lebih jauh berat, jauh sangat berat ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin di sini antum sekarang merasakan beratnya hafalan, beratnya memahami pelajaran. Nanti setelah lulus, antum ketika dipertemukan dengan orang-orang yang semacam mereka, hal yang paling berat adalah memahami ucapan mereka, lalu bagaimana cara membantah ucapan mereka. Itu sudah levelnya sangat tinggi. Kalau nggak dimulai dari sekarang, manhaj salaf itu bisa ambruk. Nggak ada penerusnya lagi. Kalau Allah masih sayang manhaj salaf itu tetap berada di Indonesia sampai hari kiamat, Allah akan ganti orang yang nggak serius dalam belajar dengan orang yang serius. Tapi nggak ada yang menjamin ikhwan, manhaj salaf itu tetap ada di Indonesia, Islam itu tetap ada di Indonesia. Itu nggak ada yang menjamin, subhanallah. Islam tetap ada di dunia ini, tapi nggak menjamin tetap ada di Indonesia ya.
Maka antum mulai dari sekarang belajar benar-benar ya. Semakin tahun, semakin bergantinya hari, bulan, masa, generasi, tantangannya semakin sulit ya. Tidaklah generasi itu berganti, melainkan generasi selanjutnya itu semakin buruk. Maka jangan sampai kita menjadi generasi tersebut, yaitu generasi yang buruk. Ini kita bisa ke situ karena tadi ada penyelewengan hadis ya. Baik, semoga bisa diambil faedahnya. Fadol, yang berikutnya, Iqra. Ya, barakallahu fiik. Hadis berikutnya ya kawan, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin al-Qaini wa kana dzikran li Ibrahim alaihi salam. Kata Anas, kami pernah pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas pergi bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Ustadz? Ke kediamannya Abu Saif, ke rumahnya Abu Saif Al-Qain. Abu Saif Al-Qain. Lah memang Rasulullah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu ngapain ke rumahnya Abu Saif? Ingin menjenguk putranya yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang lahir dari rahimnya siapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Aisyah nggak punya anak ya. Ibrahim, Maria siapa? Antum diajari apa ngerti dewek Jat? Diajari siapa? Nah, sing ngajari nih. Padahal sing ngajari. Mau nggak? Masya Allah ya. Antum malu apa tawadhu ya Farhan? Tuh dilihat adik antum tuh buat contoh kok. Barakallahu fiik. Maria Al-Qibtiyah. Jebule antum diwarai ya Jad. Kemarin yang jawab itu antum sendiri apa diajarin? Fahad ya? Diajari siapa? Ya enggak apa-apa lah. Sabaqaz zaman. Udah terlewat ya udah. Nah, ini Nabi SAW sama Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Abu Saif Al-Qain untuk menjenguk Ibrahim. Ketika itu Ibrahim masih bayi dan kebiasaan orang Arab itu menitipkan anak-anaknya yang masih bayi ke pedesaan supaya disusui di sana dan supaya kondisi lingkungannya itu mendukung. Karena di pedesaan itu sangat jernih ya, sangat jernih lingkungannya, keadaannya, ucapan orang-orangnya. Ya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Ketika menjenguk Ibrahim alaihi salam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil Ibrahim, menggendongnya, lalu mencium Ibrahim, menyayangi Ibrahim, disunsun, dikembalikan lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu sangat menyayangi putra-putrinya, ikhwan. Hingga pada akhirnya Ibrahim bin Muhammad alaihi salam pun meninggal dunia ketika keadaannya masih bayi. Ketika itu ini kunjungan yang pertama. Lalu kunjungan berikutnya ternyata Ibrahim meninggal. Ketika itu dikunjungi oleh
Nabi Muhammad, Anas bin Malik, dan Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah SAW menjenguk putranya dan ternyata meninggal, Rasul SAW pun meneteskan air matanya. Ya. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini melihat Rasulullah menangis, beliau heran. Lalu bertanya kepada Rasul, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau seorang Rasul juga menangis?" Karena menurut mereka kan Rasul ya kudu tegar. Tapi karena manusia biasa ya menangis wajar. Gak sampai berlebih-lebihan. Lalu kata Nabi SAW, "Innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqulu illa ma radiya Rabbuna." Ketahuilah sesungguhnya mata ini bisa menangis, hati ini bisa bersedih. Akan tetapi ingat, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal, kita menangis, ya wajar. Kita sedih, ya wajar. Yang tidak wajar adalah mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, yang mengandung kesyirikan, mengandung kemaksiatan. Contohnya apa? "Ya Allah, dening dipateni, padahal waya ninggal. Ya Allah, ora adil. Masa bapak kakak isi urip, bapak kakaknya wis mati. Kudu nilikain disit." Nah, ya sing ora benar ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang seharusnya tidak dilontarkan. Baik, kita ke pertanyaan ya, karena mungkin waktunya sudah masuk Isya. Avantat mau tanya, ilmu ada di mana? Kita ambil dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Innamal ilmu fis sudur walaysa fis tutur. Ilmu itu ada di hati, bukan sekedar ditulis. Ustadz berarti orang usah nulis? Ya nulis, tapi diwaca, diamalkan. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu di hati. Maksudnya di hati itu apa Ustadz? Bil amal, al amalu bihi, dengan mengamalkannya. Bagaimana mungkin seseorang akan mengamalkan sesuatu kalau nggak punya ilmunya? Dan bagaimana mungkin seseorang mengenal ilmu kalau nggak belajar? Wong sing sinau be kadang ora kenal ilmu. Seseorang yang mengenal ilmu pasti dia akan menghargai ilmu. Ustadz, maksudku ke pertanyaannya duka gue. Ilmu gue maksudnya kepriwe? Pengetahuan wis gampangannya. Rasulullah SAW bersabda, misal, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, nanti kamu dapat surga. Antum tahu bahwasanya orang yang enggak marah akan dapat surga. Nah, ketahuan antum ini, pengetahuan antum itu namanya ilmu. Ya, semoga bisa mencerahkan yang tanya ini. Ustadz, misal kita lagi duduk tapi di samping kita ada Al-Quran, tapi ada batasnya. Contoh, gambarnya kepriwe? Orang, garis, apa nih? Desi tengah. Oh, tepi tengah ya. Tepi tengah ada lubangnya. Al-Quran. Bangku panjang. Oh, ini lagi nyindiran. Bangku panjang, orang, tapi anak nggak bawa Quran ya. Gimana nih maksudnya? Ya ala kulli hal, ya, yang pernah Ana dapatkan dari guru-guru Ana, sebisa mungkin kalau Al-Quran memang ada lemari misalnya ya, atau mungkin ya
Anak ganti. Kalau misalnya antum naruh Al-Quran kepepet misalnya, aduh nggak ada tempat, antum kebelet, sebisa mungkin Al-Quran itu jangan sampai di bawah telapak kaki gitu. Jangan sampai di bawah telapak kaki posisinya ya. Dan ini berlaku dengan buku-buku agama yang lain. Jangan sampai kaki buku ini sejajar, jangan. Minimal ya ada tasnya gitu. Itu paling minimal ya, insya Allah semoga aja dimaafkan. Dan yang lebih afdol ya ditaruh di tempat-tempat yang mulia. Jadi minimal jangan sampai sejajar dengan kaki. Dan yang lebih afdol adalah di tempat yang mulia, yang tinggi ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dianjurkan atau dibolehkan mencium atau mengkasih sayang kepada saudari sepupu? Syukron. Walah. Gimana jawabannya? Boleh anak wis nikah ya. Sepupu itu mahram antum bukan? Bukan ya. Makanya kalau lebaran tuh kayak gini, udah kayak gini ya. Enggak boleh kecuali kalau antum nikah. Lu Ustadz, memang boleh Ustadz nikah? Ya boleh. Fadol antum nikah sama saudari sepupu antum. Ya, selamatkan dia dari dunia yang mulai enggak jelas ini. Assalamualaikum Ustadz. Nah ini yang tanya udah tahu ini paling lah. Assalamualaikum Ustadz, katanya jodoh di tangan Tuhan. Kalau orang ateis jodohnya di tangan siapa? Anak nggak mau jawab ya. Takutnya malah mbok dipotong videonya, terus di apa itu namanya? Yang di sidang itu namanya apa? Hah? Somasi. Ustadz, gimana cara membilangi orang yang pacaran? Membilangi apa menasehati? Ya, antum lihat dulu orangnya siapa ya. Kalau orang yang pacaran itu udah nikah ya nggak usah antum bilangi. Tapi kalau misalnya memang dia adalah, misal ada teman antum yang masih pacaran, ya antum nasihati. Nasihatnya sederhana saja, nggak usah bawakan dalil Al-Quran, nggak usah bawakan hadis, karena teman antum insya Allah sudah hafal itu semua. Antum cukup katakan seperti ini. Ya akhi, ingat nanti di hari kiamat semua akan dipertanggungjawabkan ya. Udah gitu aja. Kalau sadar ya alhamdulillah, kalau enggak ya antum berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terakhir nih, Afwan Ustadz mau bertanya. Ini pertanyaan menjebak ya. Lebih baik tanya Japri saja nanti ya. Tanya Japri saja, takutnya ada yang nggak suka akhirnya memotong video. Antum lebih baik kalau masalah seperti ini tanya Japri ke ana, nanti akan ana jelaskan insya Allah. Kalau perlu ana bawakan buku yang membahas ini. Antum tahu ya, ini yang nulis mungkin paham lah ya, kertas ini ukurannya paham ya. Antum kalau benar-benar ingin tanya ya temui ana aja, nanti ana tunjukkan kitab-kitab yang membahas hal ini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.